Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada sore yang berbahagia ini, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bisa melaksanakan puasa di hari pertama dengan lancar dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab-kitab kuning dan banyak literatur disebutkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang juga disyariatkan kepada umat sebelum Islam datang. Puasa diajarkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran Yahudi, puasa juga disyariatkan. Orang yang akan menerima perintah keagamaan, menerima tugas, maka dia dianjurkan berpuasa. Orang yang berduka, bersusah hati karena sebuah musibah, maka dia dianjurkan juga berpuasa. Orang yang bertaubat itu juga dianjurkan untuk berpuasa. Demikian pula dalam ajaran Kristen ada ajaran puasa selama 48 hari, yang hal ini mengikuti perintah Nabi Isa alaihissalam, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam ajaran Mesir kuno pun demikian. Seorang tokoh agama, jika ia akan menerima pesan-pesan dari Tuhan, maka dia juga harus berpuasa. Mengapa berpuasa? Karena berpuasa ini dianggap sebagai hal untuk menajamkan indera, untuk menjernihkan akal, dan untuk membersihkan hati, sehingga pesan-pesan Tuhan, sehingga kebenaran itu bisa tersingkap labirnya. Nah, banyak tujuan daripada puasa ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita dekat dengan Tuhan. Puasa ini adalah gerakan spiritual untuk menuju Tuhan. Di dalam Islam, kita mengenal puasa ini sebagai ajaran yang wajib, terutama bulan suci Ramadan. Dan kita harus bersyukur karena kita diberikan perintah puasa di bulan suci Ramadan selama sebulan. Dan hakikat puasa adalah menahan hawa nafsu, menahan dari nafsu badaniyah, menahan dari makan, minum. Jika ia sudah berumah tangga, berhubungan badan dengan suami atau istrinya, ini adalah sebenarnya untuk menekan atau melepaskan hawa nafsu kebinatangan atau kehewanan, sehingga kita tabir untuk mendekat dengan Allah itu cepat menghilang. Dan kenikmatan orang yang berpuasa itu ada dua. Bishaimi farhatan. Ada dua kenikmatan. Yang pertama adalah farhatun lil fitrihi, dan yang kedua farhatun liqa'i rabbi. Jadi yang pertama adalah
gembira, kebahagiaan ketika seseorang itu berpuasa lalu berbuka. Ketika berbuka itu ada kegembiraan, kenikmatan tersendiri. Dan ini adalah hubungannya dengan jasmani, dengan dunia. Lalu kenikmatan yang kedua orang yang berpuasa adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya. Itu ada kenikmatan yang tiada tara. Kita ketahui bahwa puasa ini adalah ibadah yang luar biasa hikmahnya, baik secara zahir maupun batin. Secara zahir, bahwa kalau kita berpuasa secara rutin, maka kita akan sehat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sumu tasih, berpuasalah maka kamu pasti akan sehat. Dan yang kedua, puasa ini juga melatih batin kita untuk dekat kepada Allah. Yang pertama kita ke jasmani dulu. Hikmah daripada puasa ini secara jasmani, bahwa dalam proses berpuasa, ketika kita berpuasa, maka ada proses yang namanya detoksifikasi. Detoksifikasi ini adalah proses keluarnya racun-racun, zat-zat berbahaya dari dalam tubuh kita secara total, menyeluruh. Kinerja pencernaan kita ini kan selama setiap hari ini kan berjalan terus, menggiling terus, menggiling makanan, tidak pernah berhenti. Maka usus besar, ini secara logikanya dan ini adalah secara medis, usus besar itu tidak pernah bersih dan pembuangan kotoran juga tidak pernah bersih. Maka dengan berpuasa selama pagi hari hingga sore hari yang dikenal dengan maghrib, itu ada pembersihan yang luar biasa. Nah, kalau kita setahun kita tidak berpuasa, maka dalam Islam kita dianjurkan berpuasa selama 1 bulan. Kenapa? Hikmahnya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran dan membersihkan pencernaan kita dari racun dan seterusnya. Yang kedua, pada proses pemindahan jam makan. Jadi kalau kita itu biasanya kan makan setiap hari ya, sehari kadang 2 kali, kadang 3 kali. Nah ini dipindah jadwal, dipindahkan jadi makan sahur jam 3 pagi dan berbukanya jam 6. Ada perpindahan. Nah, ini tubuh kita juga akan beradaptasi. Dalam rangka beradaptasi ini biasanya kita merasa stres. Nah, tetapi lambat laun setelah beberapa hari kita akan terbiasa. Jadi stres itu bisa kita kendalikan. Cara mengendalikan stres itu ternyata bisa melalui berpuasa. Akan terbiasa dengan ritme. Yang ketiga, puasa ini juga melatih kita secara batin, ya. Lisan, penglihatan, ya. Kemudian pendengaran kita latih untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Pengendalian diri. Sebab kita berlatih menahan untuk tidak amarah, menahan untuk tidak berkata-kata kasar, menahan untuk tidak menggibah, dan seterusnya. Ini adalah pelatihan tadrib. Sehingga manfaatnya adalah kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita setelah kita
berpuasa. Yang terakhir, bahwa puasa itu hakikatnya adalah pengorbanan diri agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Maka dari itu, senyampang ini bulan suci Ramadan, monggo kita manfaatkan dengan berpuasa yang ikhlas sebaik-baiknya, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita lakukan zahiran wa batinan, agar ketika selesai sebulan penuh kita berpuasa, kita mendapatkan gelar yang namanya takwa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.